Tuhan, biarlah hati-Mu disenangkan oleh setiap pujian kami. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan ditaburi dengan firman-Mu Tuhan. Kamu siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Kamu hidup terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya pada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya ya, untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Selama sebulan ini temanya adalah tentang keputusan ya, keputusan mengikut Yesus, keputusan percaya kepada Yesus, keputusan untuk suka ikut Yesus ya. Nah, Bapak Gembala hari ini ngasih saya tema keputusan untuk tetap setia. Ya. Keputusan untuk tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, mari kita akan baca. Oh, sebelum baca, ada satu pertanyaan ya. Keputusan untuk tetap setia. Setia itu kepada Tuhan sampai kapan sih? Kalau kita setia sama Tuhan tuh sampai kapan? Ya. Pasti Bapak Ibu banyak yang bisa jawab ya. Setia itu sampai kapan? Dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10 bagian C. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jadi setia itu sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Ya, semua manusia pasti mati. Ya, itu suatu kepastian. Ya, kalau ada yang orang bilang semua manusia pasti kaya, belum tentu ya. Tapi kalau ada orang bilang semua manusia pasti mati, iya ya. Kecuali kalau pas kita masih hidup, Tuhan Yesus datang kedua kali, wah kita langsung diangkat ya, nggak alami kematian ya. Nah, setia itu sampai kapan? Di sini dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Jadi nggak ada batasnya. Sampai kita udah nggak bernapas kita tetap setia sama Tuhan ya. Jadi anak-anak muda jangan karena cinta setianya sama Tuhan jadi hilang ya. Lebih setia sama manusia, jangan ya. Jadi kita memutuskan untuk setia sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Di terjemahan sederhana Indonesia, Wahyu 2 ayat ke-10C ini dikatakan, teruslah setia sekalipun kamu harus mati. Wah, ini lebih dalam lagi maknanya, ya. Teruslah setia sekalipun kamu harus mati. Teruslah setia ikut Tuhan Yesus sekalipun kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk mempertahankan iman kita. Ya, ada banyak kasus, mungkin nggak di Pare, ya, tapi di belahan bumi yang lain, untuk mereka setia kepada Tuhan, mereka harus pertaruhkan nyawanya. Saya mau bahas sedikit ya. Kematian 12 Rasul Tuhan. Petrus mati disalibkan dengan kepala di bawah. Disalibkan terbalik ya, karena dia merasa nggak layak untuk disalibkan seperti Tuhan Yesus. Jadi kepalanya dibalik, disalibkan, mati.
Andreas, saudara Petrus, disalibkan dengan salib berbentuk X. Yakobus, saudara Yohanes, ini yang mula-mula mati, dihukum oleh Raja Herodes. Ya, jadi dari ke-12 rasul yang pertama kali mati untuk Tuhan itu Yakobus, ya, saudara Yohanes. Kemungkinan dipenggal oleh Herodes, ya. Yohanes, murid kesayangannya Tuhan Yesus, meninggal secara alami, ya. Tapi sebelumnya sempat digoreng hidup-hidup, enggak mati. Diracun, enggak mati. Akhirnya apa? Dibuang, diasingkan, ya. Karena berusaha dibuat mati enggak bisa, ya. Thomas, Rasul Thomas ditombak sampai mati di India, ya. Matius mati martir. Tidak tercatat detail di dalam sejarah matinya karena apa, tapi diperkirakan dia mati dengan kapak atau pedang atau dibakar hidup-hidup, ya. Bartolomeus mati martir. Tidak tercatat juga meninggalnya dengan cara apa, tapi diperkirakan antara dipenggal, dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke laut atau dikuliti hidup-hidup, ya. Filipus mati martir di Asia. Yakobus anak Alfeus disalibkan di Mesir. Tadeus mati martir, kemungkinan diparang sampai mati. Simon orang Zelot mati martir, tubuhnya dipotong jadi 2 dengan gergaji, ya. Matias, rasul yang menggantikan Yudas yang dipilih oleh murid Yesus, dilempari batu sampai mati. Paulus, rasul yang dipilih Tuhan langsung, dieksekusi, dipenggal di Roma, ya. Ini semua orang-orang yang mati karena apa? Setia, pertahankan imannya, setia mengikut Yesus, ya. Memang awal gereja mula-mula untuk ikut Yesus itu perjuangannya nggak main-main, taruhannya nyawa, ya. Bahkan di abad mula-mula itu mengikut Yesus itu sangat sulit, ya. Ada yang karena dia pengikut Yesus ditangkap, diadu dengan binatang buas. Ada yang ikut Yesus karena dia pengikut Yesus ditangkap, lalu disalibkan, dibakar hidup-hidup. Bahkan ada yang diikatkan tali, lalu talinya dikaitkan ke kuda, kudanya lari. Jadi mati karena, ya itu bisa dibayangkan, ya. Jadi zaman dulu mengikut Yesus begitu sulit, taruhannya nyawa, ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Teruslah setia, sekalipun kamu harus mati, ya. Kita beruntung, ya. Untung hidupnya di zaman ini. Karena apa? Ikut Yesus tuh nggak sesusah zaman dulu, ya. Kita itu nggak sampai disalibkan, kita itu nggak sampai harus diadu dengan binatang buas, yang enggak, ya. Jadi beruntung kita mengikut Yesus saat ini. Karena apa? Tantangannya apa sih? Kalau ikut Yesus sekarang, paling kalau mau ibadah hujan, ya. Paling nggak cocok sama sesama jemaat, atau mungkin kita ada dijelek-jelekin, difitnah, atau kita sakit, atau kita dijelek-jelekin, udah difitnah, udah sakit, udah, atau mungkin tantangannya saat ini ya kita males, ya. Jadi beruntung kita mengikut Yesus saat ini itu enggak sesusah zaman dulu. Kalau zaman dulu orang ikut Yesus sudah sampai mempertaruhkan nyawa, tapi mereka terus mencari Yesus. Mereka terus berusaha bersekutu, beribadah walaupun harus sembunyi-sembunyi. Tetap setia walaupun susah, ya.
Jangan kita saat ini yang sudah lebih enak zamannya, ya. Seperti Pak Harto bilang, enak zamanku toh. Nah, iya enak zaman sekarang ikut Tuhan, ya. Ruangannya bersih, ada AC-nya, ya. Pas datang disambut dengan senyum. Zaman dulu orang mau ibadah ketakutan. Tetapi mereka tetap mengambil keputusan untuk apa? Untuk setia. Jadi kalau saat ini kita hidup nggak setia ikut Tuhan, malu ya. Malu sama ini loh, rasul-rasul ini loh. Ya, malu sama orang-orang yang bahkan sudah mati untuk Tuhan. Ya, mungkin kita ikut Tuhan nggak sampai mengorbankan nyawa kita. Ya, paling tantangannya kebanyakan ya, males ikut Tuhan. Ya, mut-mutan istilahnya. Ya. Next. Hubungan Tuhan dengan jemaat itu digambarkan seperti hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tuhan sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai jemaatnya itu mempelai perempuan, ya. Bapak-bapak yang udah nikah bisa angkat tangan. Bapak-bapak yang udah nikah banyak ya. Atau ada yang masih single? Ya semoga cepat dapat jodoh ya yang masih single. Nah, bapak-bapak mau istrinya setia enggak? Maunya istrinya setia apa enggak setia? Mau istrinya setia pasti. Walaupun istrinya sudah melar, gendut kemana-mana, tetap pasti nuntutnya apa? Istrinya harus setia. Ya, sekarang saya tanya ibu-ibu, boleh angkat tangannya ibu-ibu? Ya, mau suaminya setia enggak ibu-ibu? Saya pun mau ya. Saya pernah bilang ke Bapak Gembala, aku tuh nggak apa-apa kamu ajak hidup susah, saya bilang. Yang penting kamu tuh setia. Ya. Ini bukan gombal, ini beneran Bapak Ibu ya. Kita sebagai mempelai laki, mempelai perempuan mengharapkan apa? Kesetiaan dari mempelai laki-laki. Ya, Tuhan sudah setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib tuh buat kita. Pertanyaannya, kitanya setia enggak sama Tuhan? Sebagai mempelai perempuannya Tuhan, kita setia enggak? Tuhan menuntut kesetiaan kita. Ya, kalau kita enggak setia, bayangkan sakit hatinya Tuhan ya. Kalau ya ini jangan sampai ya, bapak atau ibu pada pagi hari ini pasangannya selingkuh misalkan, sedih enggak? Pasti sedih. Kecewa enggak? Pasti kecewa. Mungkin kalau suaminya selingkuh bisa jadi tuh suaminya kena tampar sama istrinya. Ya, karena apa? Saking kecewanya. Ya, begitu pula Tuhan. Kalau kita sebagai mempelai perempuan enggak setia, Tuhan sangat kecewa. Dan itu sudah kita bisa lihat kisahnya bangsa Israel enggak setia. Bolak-balik tinggalkan Tuhan, nyembah berhala. Akhirnya apa? Tuhan gambarkan bangsa Israel. Hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Seperti keluarga Nabi Hosea. Nabi Hosea disuruh Tuhan menikahi perempuan sundal. Menikahi PSK. Tapi ini PSK sudah dinikahi, sudah diterima apa adanya. Apa yang terjadi? Masih suka berzina. Tinggalkan suaminya, dia berzina dengan laki-laki lain. Dan Tuhan begitu kecewa dengan bangsa Israel. Ya. Maka kalau kita sudah putuskan untuk setia, setia sampai akhir. Ya. Next, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Lukas 16 ayat ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita nggak bisa setia kepada dua Tuhan, nggak bisa. Kalau setia sama Tuhan ya sama Tuhan. Jangan kita mendua hati. Ya. Oh, kalau hari Minggu hidupnya suci, memuji Tuhan, rohani, baca Alkitab. Ya. Tapi hari Senin sampai Sabtu hidupnya nggak takut Tuhan. Ini ciri orang yang mengabdi kepada dua Tuhan. Hidupnya nggak setia. Hari ini setia, besok enggak. Besoknya setia, besok enggak. Mempermainkan Tuhan. Ya. Padahal di Alkitab Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi mari kita ambil keputusan setia ikut Tuhan, ya udah Tuhan aja, gitu loh. Jangan kita setia nggak setia, hari ini suci, besok tanda tanya, ya. Hari ini ikut Tuhan, besok pas ketemu masalah kebun binatang keluar semua. Matius 12 ayat ke-30 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa tidak mengikut Yesus, artinya melawan Yesus. Next. Jadi di hidup kita ini hanya ada dua pilihan, ikut Yesus atau melawan Yesus. Nggak ada area tengah-tengah, nggak ada area abu-abu. Ikut Yesus atau nggak ikut Yesus. Setia ikut Yesus atau melawan Yesus. Kalau kamu Kristen tapi kamu nggak setia, berarti kamu melawan Yesus. Mana yang akan kita pilih? Mengikut Yesus atau melawan Yesus? Jadi hidup ini hanya dua pilihan. Tante, saya tengah-tengah deh tante. Next, ada ayatnya. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini loh. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, akhirnya apa? Ditolak sama Tuhan. Ini teguran Tuhan kepada salah satu jemaat, pada jemaat di satu kota. Ya, oh kalau hari Minggu ibadah, tapi dalam kehidupannya sehari-hari kompromi dengan dunia. Ya, akhirnya apa? Tuhan tegur keras, dingin atau panas? Nggak ada area tengah-tengah. Kalau kamu di tengah-tengah, aku tolak kamu. Kata Tuhan, ya. Perihal kerajaan sorga, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan sorga itu dengan perumpamaan-perumpamaan, ya. Ada perumpamaan tentang talenta. Mungkin sebagian besar kita sudah pernah baca ini, ya. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kita tahu kisahnya, lanjutannya ini ya. Jadi kerajaan sorga itu digambarkan seperti ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Dia punya 3 hamba. Hamba yang pertama dipercaya 5 talenta. Hamba yang kedua dipercaya 2 talenta. Hamba yang ketiga dipercaya 1 talenta. Tuannya ini pergi lama, gak dateng-dateng, ya. Namun saat tuannya ini gak dateng-dateng, hamba yang dipercaya 5 talenta, dia kerjakan tanggung jawabnya. Dia kerjakan tugasnya dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan setia,
Akhirnya apa? Pas tuannya datang. Nah ini di ayat selanjutnya, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, yang dikasih tanggung jawab 5 talenta, tanggung jawab menghasilkan laba 5 talenta, dipuji sama tuannya. Kamu hamba yang baik dan setia. Yang 2 talenta juga demikian, di ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang dipercaya 2 talenta pun setia, tanggung jawab, setia, akhirnya apa? Derajatnya diangkat sama Tuhan. Ya. Namun apa yang terjadi dengan yang menerima 1 talenta? Kita tahu kisahnya. 1 talentanya ini malah dikubur di tanah. Dia nggak ngerjakan apa-apa sampai tuannya datang. Ya. Lalu tuannya katakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi si hamba ini sebelumnya malah nuding-nuding tuannya, nuduh tuannya jahat lah, apalah. Ya, next. Lalu apa yang akhirnya terjadi pada hamba ini? Tuannya katakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi hidup kita saat ini, kita semua orang percaya sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Menanti kedatangan Tuhan. Ya. Jadi perihal kerajaan sorga itu seperti perumpamaan talenta tadi. Di saat kita menunggu kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, kita tanggung jawab enggak? Kita lakukan firman enggak? Kita setia enggak? Atau jangan-jangan kita adalah hamba yang jahat, yang malas, enggak mau lakukan firman, maunya hidup seenaknya sendiri. Namun apa? Setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya, ya. Makanya dalam kita hidup ini setia menantikan kedatangan Tuhan. Tapi dengan apa? Dengan menjalani hidup yang bertanggung jawab. Baik, setia, lakukan firman. Kedatangan Tuhan kedua kali memang belum terjadi. Semua orang percaya menantikannya, ya. Dalam perumpamaan talenta tadi, kepada yang 2 talenta, tuannya enggak tanya, gimana tanggung jawabmu atas 5 talentanya dia? Enggak, ya. Setiap orang ditanya tanggung jawabnya atas apa? Yang dipercayakan masing-masing. Kepada yang 5 talenta, yang diminta pertanggungjawabannya 5 talenta. Yang 2 talenta diminta pertanggungjawabannya yang 2 talenta. Setiap kita bertanggung jawab mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Kita bertanggung jawab enggak? Ya. Kalau dosa orang lain itu bukan kita yang tanggung. Dosa itu urusan masing-masing. Tanggung jawab melakukan firman pun itu tanggung jawab masing-masing pribadi. Ya. Nanti ketika dalam penghakiman Tuhan, misalkan saya dihakimi, bentar Tuhan tak panggil suamiku sih. Enggak bisa. Semuanya tanggung jawab masing-masing pribadi. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing terhadap apa? Diri kita sendiri di hadapan Tuhan.
Ya. Nggak usah bingung, Tuhan dia lo bikin salah ke aku, Tuhan aku tuh diperlakuin nggak baik sama dia. Nggak usah bingung, bereskan urusanmu sama Tuhan. Tuhan, tugasku mengampuni, tak lakukan. Gimana dengan dia? Tanggung jawabnya dia ke Tuhan, urusannya dia. Yang penting apa? Kita sudah kasih tahu kalau dia salah, berubah nggak berubah urusan dia sama Tuhan. Doakan supaya apa? Dia berubah. Apalagi dia anak Tuhan. Ya. Jadi mengerjakan keselamatan kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Jangan nanti kalau kita masuk neraka kita salahin orang lain. Oh gara-gara itu loh. Aduh coba dia nggak jahat ke aku. Pasti aku nggak kayak gini. Nggak bisa. Ya. Jadi mengerjakan keselamatan itu tanggung jawab kita masing-masing. Pertanyaannya, next. Di saat kita menanti kedatangan Tuhan, apakah kita hamba yang setia? Kita setia enggak? Ya. Perihal kerajaan surga juga diumpamakan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, tahu ya. Jadi ke-10 gadis ini menanti kedatangan mempelai laki-laki. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang 5 ini bijaksana, hidupnya berjaga-jaga. Ya, mereka bawa minyak cadangan, jaga-jaga. Kalau nanti pelitanya mati, sudah punya minyak, dituang. Hidupnya berjaga-jaga. Akhirnya apa? Ketika mempelai laki-laki datang, yang 5 bijaksana ini, ayo masuk ke dalam perjamuan kawin. Bersama dengan Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh, yang gak berjaga-jaga? Pintu sudah tertutup, sudah gak ada waktu lagi untuk mereka untuk memperbaiki. Gak masuk ke dalam perjamuan kawin. Kenapa 5 gadis yang bodoh ini gak masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka gak siap. Ketika Tuhan datang, mereka gak siap. Ya, Bapak Ibu, saya kasih satu pertanyaan. Gak usah jawab dengan lantang, cukup dijawab dalam hati aja. Ya. Kalau saat ini Tuhan datang untuk kedua kali, kita siap enggak? Kalau saat ini Tuhan datang untuk kedua kali, apakah kita udah siap? Kalau ada yang masih belum siap, berarti masih ada yang perlu kita bereskan. Ya, bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau mungkin kita masih menyimpan sakit hati, bereskan di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Ya. Mungkin kalau di hati kita masih ada yang ganjel yang bikin kita itu hidup nggak tenang, kepikiran tiap hari, bereskan di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga apa? Ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Ya Tuhan, aku siap. Mau dipanggil kapan aja, aku siap. Ya. Jadi ambillah keputusan untuk apa? Setia terus sama Tuhan sehingga apa? Kita berjaga-jaga, kita siap sedia sehingga ketika Tuhan datang kita nggak gopoh. Waduh Tuhan, aku belum siap ya. Ya. Hiduplah berjaga-jaga, hiduplah dengan setia sama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kita nggak nyesel, iya Tuhan, inilah yang ku nanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ya, karena apa? Setiap hari kita hidup dengan setia, berjaga-jaga, bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. Setia itu enggak melulu harus langsung hal yang besar, ya. Setia itu enggak melulu saat ini tiba-tiba kita dibom orang, kita mati. Setia itu enggak melulu langsung hal yang besar. Ya. Tapi setia itu dimulai apa? Dari hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi setia itu dimulai dari hal yang kecil. Tuhan bilang tetaplah berdoa, kita berdoa tiap hari. Hal kecil, ya. Tuhan bilang renungkan firman-Ku siang dan malam, kita tiap hari baca firman. Setia itu dari hal-hal kecil, ya. Tuhan bilang hendaklah kamu mengasihi seperti dirimu sendiri, lakukan. Hendaklah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, lakukan. Jadi setia itu dimulai dari hal-hal kecil. Firman Tuhan tuh nggak nyuruh kita langsung hal yang besar, serahkan semua hartamu, miskinkan dirimu. Enggak, ya. Semua dari apa? Hal-hal kecil. Setia dari hal-hal kecil. Dari setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Ya, setia lakukan firman, tetap berdoa, bersukacita, mengampuni, ibadah sama Tuhan. Ya, itu kalau secara rohani. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari setia sama perkara yang kecil. Di tempat kerja bisa dipercaya, jujur, bertanggung jawab, menepati janji, menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu semua hal-hal kecil. Ya kalau masih kuliah, sekolah, rajin ngerjain PR, itu hal kecil. Ya. Melunasi hutang tepat waktu, memperbaiki karakter. Jadi setia itu dimulai dari apa? Hal-hal kecil. Karena Tuhan bilang apa? Kamu dari setia sama hal-hal kecil, kamu akan bisa dipercaya juga atas hal-hal yang besar. Jadi kalau Tuhan nanti percayakan hal yang besar, gak usah kaget. Berarti apa? Kamu sudah setia sama perkara-perkara yang kecil. Setia aja, ya. Putuskan untuk setia sama Tuhan. Taat walau gak ada yang lihat. Taat walaupun gak dipuji-puji orang. Taat walaupun orang lain itu apa ya, gak ada yang perhatikan kita. Tetap taat, tetap setia sama Tuhan. Karena tadi apa? Mengerjakan keselamatan itu urusan pribadi kita masing-masing. Ya, udah gak usah contek kanan kiri. Nggak usah sibuk lihat kanan kiri, ya. Tanggung jawabmu, urusanmu, kerjakan keselamatanmu masing-masing, ya. Setia, setia itu berpegang teguh pada kebenaran firman dan lakukan firman. Setia itu patuh pada tugas-tugas yang diberikan. Setia itu artinya menjaga komitmen kita sama Tuhan, ya. Setia pada janji yang diucapkan. Tetap setia sama Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, tetap setia sama Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka kondisinya baik, mereka setia ikut Tuhan. Tapi walaupun mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka juga tetap setia sama Tuhan. Ditolong Tuhan, gak ditolong Tuhan, tetap setia sama Tuhan, ya. Maka ambillah keputusan untuk setia, ya. Teruslah setia, sekalipun kamu harus mati, ya. Borok-borok mati untuk Tuhan. Pas mau berangkat ibadah hujan aja, langsung gak jadi berangkat, ya. Waktu pas mau berangkat ibadah, ada temen yang ngajak jalan-jalan, langsung gak jadi berangkat. Boro-boro mati untuk Kristus. Ya. Setia dulu sama perkara-perkara yang kecil. Ya. Saya tutup firman ini dengan satu ayat, Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku segera datang. Itu kata Tuhan Yesus. Dia akan segera datang. Mari berjaga-jaga,
siap sedia, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kita sudah siap. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan singer. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri.